Nah, persamaan diferensial itu memuat derivatif atau diferensial. Nah, silakan, siapa yang masih ingat apa itu derivatif dan apa itu diferensial? Dari lambangnya saja, coba. Kalau derivatif ini dilambangkan dengan apa? Lupa ya. Kok kesini? dy per dx. Nah, dy per dx ini itu disebut dengan derivatif ya. Biasanya dibaca dengan dy dx saja. Jadi pernya tidak dibaca. Dy dx. Nah, kalau untuk yang diferensialnya seperti ini. Dx kemudian dy. Begitu. Jadi derivatif ini berarti derivatif y terhadap x. Kalau yang ini berarti adalah ini diferensial x dan ini diferensial y. Ya, seperti itu kita bacanya. Itu perbedaannya. Contohnya seperti ini, persamaan diferensial. Yang pertama contohnya kayak gini. Berarti membuat derivatif ya. dy dx sama dengan x tambah 2. Kemudian ini. Terus ini contoh lainnya. Ini juga contoh dari persamaan diferensial sampai 8. Nah, dari nomor 1 sampai 6 itu persamaan diferensial biasa. Nah, itu persamaan diferensial yang akan kita pelajari pada semester ini. Tapi untuk contoh yang nomor 7 dan 8 itu persamaan diferensial parsial. Tidak kita pelajari di semester ini. Ada mata kuliah tersendiri persamaan diferensial parsial namanya. Nah, berikutnya perhatikan di sini ini tertutup. Suatu PD disebut PD biasa jika dalam PD terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Seperti contoh nomor 1 sampai 6 katanya tadi. Jadi dari contoh 1 sampai 6 tersebut kan ada variabel X dan ada variabel Y. Ada dy dx di sini, ada variabel terikat dan satu variabel bebas ya. Gitu. Contohnya 1 sampai 6. Kemudian suatu PD disebut PD parsial jika dalam PD tersebut terdapat lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Nah, di sini kan ada variabel Z nih, ada X, kemudian ada Y untuk 0, 7, dan 8 ya. Jadi itu kita sebut dengan PD parsial seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian berikutnya, tingkat atau order. Tingkat dari PD ditentukan oleh tingkat derivatif tertinggi dalam PD tersebut. Ingat ya, ini kuncinya adalah tingkat derivatif tertinggi. Derivatif tertinggi. Berarti turunan tertingginya tingkat berapa, gitu, turunan ke berapa dalam PD tersebut. Di sini contohnya nomor 1, 3, 6, dan 7. Coba kita lihat ya. Itu merupakan contoh dari PD tingkat 1. Berapa tadi? 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. Ini tingkat 1. Kenapa tingkat 1? Coba. Kenapa? Dari pengertiannya tadi, kenapa tingkat 1? Saya tampilkan lagi ya pengertiannya nih. Tingkat atau order dari PD ditentukan oleh tingkat derivatif tertinggi pada PD tersebut. Nah, ini derivatif tertinggi untuk yang nomor 1 seperti apa? 1 kan? Ini, dy dx. Jadi ini cuma turunan sekali gitu. Jadi ini adalah tingkat 1. Jadi PD tingkat 1. Kemudian, kalau contoh berikutnya adalah yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini Y aksen. Adakah lagi selain ini derivatif yang lain? Tidak ada kan? Berarti derivatif tertinggi dari PD yang ada di sini, PD ini adalah Y aksen. Y aksen kan turunan 1 kali kan? Berarti ini PD tingkat 1. Begitu juga untuk yang nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini PD tingkat 1 semua. Kemudian, bisa dipahami sampai di sini untuk yang PD tingkat 1? Bisa, Ibu. Bisa ya. Jadi turunannya 1 kali gitu. Kemudian untuk contoh 5, 8, 2, 5, 8 dan 2, 5 dan 8 adalah PD tingkat 2 katanya.
2, 2, 5, 8 adalah PD tingkat 2. Kenapa? Karena di sini kan ada derivatifnya ada 2 nih. Yang pertama ini, 2 ini. Tapi yang kita lihat adalah dari derivatif tertingginya. Derivatif tertingginya adalah derivatif 2 kali diturunkan kan? Jadi ini yang kita lihat. Ini berarti ini PD tingkat 2. Contoh yang lain adalah nomor 5. Karena di sini ada I double accent. Ini juga nih, turunan parsial 2 kali kan? Disebut dengan PD tingkat 2. Bagaimana dengan nomor 4 ini? Tingkat yang tertingginya berapa? Tingkat derivatifnya. Ada 3. Nih, 3. Seperti itu. Jadi diperolehlah contoh untuk yang keempat ini merupakan contoh dari derivatif yang tingkat 3. PD tingkat 3, sorry. Berikutnya kita lihat lagi pengertian pangkat, derajat atau degree. Nah, PD adalah pangkat atau derajat atau degree dari PD adalah pangkat derivatif tingkat tertinggi setelah PD tersebut ditulis dalam bentuk polinomial dalam derivatif. Pangkat dari derivatif tingkat tertinggi. Nah, contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 7, 8 adalah PD pangkat 1. 1, 2, 3, 4, 7, 8 adalah PD pangkat 1. 1 tadi ya, ini adalah PD pangkat 1. Kenapa PD pangkat 1? Karena derivatif tertingginya di sini kan tadi DY dx kan, tingkat 1 ini kan. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. Nah, jadi ini disebut dengan PD pangkat 1. Kemudian untuk yang nomor 2 PD pangkat berapa? Derivatif tertingginya berapa? 2. 2. Nah, pangkat dari derivatif tertingginya berapa? 1. 1. Berarti ini adalah orde atau pangkat 1, kemudian kok saya terbalik-balik pangkat dan ini. Bagaimana? Kalau untuk ini derivatifnya ada 2 ya. Kemudian pangkatnya 1. Berarti dia orde atau tingkat 2, tapi pangkatnya pangkat 1. Karena pangkat turunannya kan pangkat 1. Kemudian contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3 apa? PD apa namanya? Tingkat berapa dan pangkat berapa? Tingkat 1 dan pangkat 1. Tingkat 1 dan pangkat 1. Oke. Dia tadi ya. Siapa yang tadi jawab? Dia. Kemudian berikutnya bagaimana? Yang nomor 4. Nomor 4 apa? Tingkat 3 pangkat 1. Pangkat 1. Tingkat 3 pangkat 1. Siapa tadi yang jawab? Tingkat 3? Siapa tadi yang bersuara? Zahra. Zahra. Tingkat 3 pangkat 1. Kenapa tingkat 3? Karena derivatifnya 3 kali kan? Sini. Nih. Kemudian pangkat dari derivatif tertingginya itu adalah 1. Ininya pangkat 1 gitu. Walaupun di sini ada pangkat 2, tapi di sini tidak kita pakai yang pangkat 2-nya untuk menunjukkan pangkat karena ini bukan derivatif tertinggi dari PD ini gitu. Karena derivatif tertingginya adalah yang ini nih. Y triple accent. Pangkatnya pangkat 1. Kemudian ini bagaimana nih? Bagaimana untuk yang nomor ini? Yang nomor 5 tingkat 2 pangkat 1 kan? Tingkat 2 pangkat 1. Pangkat 1 kah? Pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena akarnya Akarnya dipindah. Oke, kita baca lagi apanya ya.
definisinya tadi. Pangkat, derajat, atau degree dari PD adalah pangkat dari derivatif tingkat tertinggi setelah PD tersebut ditulis dalam bentuk polinomial dalam derivatif. Jadi kalau misalnya bentuk seperti ini kan sebenarnya bisa kita ubah dalam bentuk polinomial kan, karena di sini ada akarnya. Jadi sama-sama kita kuadratkan masing-masing ruas. Jadinya di sini Y kuadrat, kemudian di sebelah kanan kan akarnya hilang kalau dikuadratkan, ya kan? Y double aksen sin X, gitu kan? Jadi derivatif tertingginya itu adalah berderajat 2 kan? Pangkatnya pangkat 2 juga nih. Nah, begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Paham Bisa. yang saya maksudkan? Oke. Kalau paham, nomor 6 bagaimana? Nomor 6 ini, Bu. Tingkat 1, pangkatnya pangkat 2. Soalnya itu kedua ruas dikalikan dengan Y aksennya. Jadi ntar sebelah kiri, Y aksennya bakal pangkat 2. Oke. Yang lain paham yang dimaksud dengan Fikri? Jadi maksudnya tuh si Fikri ini mau gini nih. Ini kan Fikri. Gitu ya? Iya, Bu. Nah, nanti kan ini kalau kita kalikan kan jadi Y aksen pangkat 2 kan, bukan Y double aksen tapi Y aksen pangkat 2. Berarti di sini kalau kita bawa ke sini nih jadinya Y dikali Y aksen kuadrat, kemudian ditambah dengan 2X Y aksen sama dengan Y. Tadi apa jawabannya? Tingkat berapa? Tingkat 1 pangkat? Pangkat 2. Oke, betul ya. Nomor 7, iya tingkat 1 pangkat 1. Nomor 8, nomor 8 apa? Pangkat 1 tingkat 2. Pangkat 1 tingkat 2. Oke. Siapa barusan yang jawab? Widyaningsih, Bu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itu untuk pengertian tingkat dan pangkat. Kemudian berikutnya, nah ini contoh-contohnya. Silakan, ada yang mau coba jawab untuk nomor 1. Sebutkan namanya dulu, baru setelah itu jawab. Nomor 1 itu PD apa? PD tingkat berapa, pangkat berapa? Tingkat 2 pangkat 3, Bu. Selfie ya yang jawab. Iya, Bu. Tingkat 2 pangkat 3. Apa? Gimana tadi? Iya, Bu, tingkat 2 pangkat 3. Tingkat 2 pangkat 3. Ya, betul. Nomor 2 yang lain. PD tingkat 2 pangkat 2, Ibu. PD tingkat siapa barusan? PD tingkat 2 pangkat 2. Oke, betul ya. Kemudian nomor 3 bagaimana? Nomor 3 siapa yang mau jawab? Ibu, ini jadinya tingkat 1 pangkat 1 bukan, Bu? Nomor Nomor 3. yang akar tadi itu ya. Berapa apa? Tingkat 1 pangkat 1, Bu. Tingkat 1 pangkat 1. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Para Fadila, Bu. Sarah. Kenapa seperti itu? Kalau kita kuadratkan, jadinya apa? P aksen plus P sama dengan sin kuadrat alfa, Bu. Itu ya. Nah, Ya. yang keempat atau yang nomor 2 itu apa? Itu izin jawab, Bu. Itu dia Ya. PD tingkatnya tingkat 1.
Pangkatnya pangkat 4, Ibu. Pangkat 4. Oke, yang lain? So- Ada yang bisa jawab? Atau ada yang punya jawaban berbeda? Oke, Fikri bisa tulis di sini nggak? Di Maaf, Bu. screen saya, Nggak bisa, Bu. kalau lagi di HP ya. Iya. Jadi caranya itu adalah kan angka negatif setengahnya itu bisa diubah jadi bentuk pembagian kan ya. Begitu maksudnya Fikri? Atau Iya, Bu. ada cara lain? Iya, Bu, bisa, Bu. Diubah bentuk 1/4, terus nanti dia pindah ruas. Nah, itu kan dia pangkat 3. Nanti pangkat 3 dikalikan pangkat 1, jadinya pangkat 4. Nah gitu. Jadi ini kan bisa dijabarkan lagi nanti ya. Yang pangkat 3-nya bisa dijabarkan, kemudian dikalikan. Nah terus apa namanya, tingkatnya kan tidak berubah walaupun pangkatnya naik, tapi tingkatnya tidak berubah. Jadi tingkat 1 pangkat 4 tadi ya. Setelah dijabarkan ini nanti derivatifnya akan berpangkat 4. Silakan dicoba dijabarkan. Betul. Selanjutnya yang ini nomor 3. Ini bukan pangkat 1 ya, aksen harusnya. Ya, aksen tambah XY kuadrat. Kalau PD-nya apa namanya berpangkat 1 disebut dengan PD linear, yang non linearnya berarti yang selain pangkat 1. Silakan yang nomor 3 bagaimana, ada yang mau jawab? Ini gampang sebenarnya nih. Tingkat 1 pangkat 1. Tingkat 1 pangkat 1 ya, betul. PD non linear ya. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4. Tingkat 1 pangkat 1 juga bukan, Bu? Iya, betul. Itu kan gampang. Nomor 5. Pangkat 1 tingkat 1 juga, Bu. Ya, betul. Jadi sudah paham ya? Tadi siapa yang terakhir jawab? Nanda, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, perhatikan persamaan ini. Ini persamaannya adalah Y sama dengan A cos X tambah B sin X, di mana A dan B adalah konstanta sebarang. Nah, jika diturunkan 2 kali, maka akan diperoleh, kita turunkan sekali dulu. Ini persamaan Y-nya, kita turunkan. Turunan dari Y sama dengan A cos X tambah B sin X. Turunan dari cos kan min sin. Nih. Jadi negatif A sin X, turunan dari sin kan cos ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk turunan 2 kali. Turunan dari yang ini. Atau turunan 2 kali dari yang Y tadi. Jadinya seperti ini. Turunan dari negatif A sin X, turunan dari sin kan cos ya. Turunan dari cos negatif sin. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, dari persamaan yang sudah kita peroleh ini, kalau kita keluarkan negatifnya, sama dengan negatif A cos X tambah B sin X. Nah, A cos X tambah B sin X ini sendiri, itu sudah didefinisikan di awal tadi ya, sama dengan Y. Sehingga D kuadrat Y dx kuadrat itu sama dengan negatif Y. Atau dengan kata lain, kalau kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka persamaannya menjadi seperti ini. D kuadrat Y dx kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Ini kan cuman turunkan biasa aja. Ini turun, kemudian turunkan lagi. Kemudian dari persamaan ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan negatifnya. Jadi ini kan sama dengan Y, ini sama dengan yang di atasnya. Nah, setelah itu ini sama dengan, ini ya, kita ganti, pindah ruas. Saya sampai di sini. Nah, berikutnya, Y sama dengan
A cos X ditambah B sin X itu disebut dengan asal mula atau primitif. Dari PD D kuadrat Y, DX kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Ini kan bentuk PD juga kan? Jadi, Y sama dengan A cos X tambah B sin X tersebut disebut dengan asal mula atau primitif dari PD yang ini. Dan sebaliknya, PD-nya ini diperoleh dari primitif yang ini, atau asal mulanya yang ini. Dan persamaan ini disebut juga dengan penyelesaian umum dari PD. Nah, gitu. Jadi, jika diberikan persamaan diferensial, misalnya ini ya, disuruh cari penyelesaian umumnya. Nah, berarti yang dimaksud itu adalah mencari Y-nya sama dengan berapa. Nah, itu yang dimaksud. Itu ya. Ingat kembali definisinya. Yang persamaan ini disebut dengan asal mula atau primitif. Kemudian ini disebut dengan PD, seperti yang sudah dikemukakan di awal. Kemudian ini bisa juga disebut dengan penyelesaian umum dari PD. PD yang diketahui di sini adalah PD ini. Gitu. Bagaimana dengan penyelesaian khususnya? Nah, kita lihat. Jika konstanta sembarang pada penyelesaian umum diganti dengan konstanta tertentu. Tadi kan persamaan Y-nya kan sama dengan A cos X tambah B sin X kan? Tadi seperti itu. Kemudian, kalau konstanta yang sembarang tadi kita ganti dengan konstanta tertentu, misalnya di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan cos X tambah sin X. Nah, ini disebut dengan penyelesaian khusus. Jadi khusus itu kalau konstantanya sudah diganti dengan sembarang konstanta lain. Nah, ini ya disebut penyelesaian khusus dari PD yang tadi itu. Kemudian berikutnya, ini contoh soalnya. Tentukan PD yang diperoleh dari primitif di mana A, B, dan C adalah konstanta sembarang. Jadi untuk soal yang ini, primitifnya itu sudah diketahui. Y sama dengan A eksponen 2X tambah B eksponen X tambah C. A, B, dan C-nya itu konstanta sembarang. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita diminta untuk mencari PD-nya nih, persamaan diferensialnya. Apakah nanti persamaan diferensial yang kita peroleh tingkat 1 pangkat 2, ataukah tingkat 2 pangkat 1, nah itu yang akan kita cari. Nah, untuk mencari persamaan diferensial, berarti tentu saja harus kita turunkan, ya kan? Sampai nanti kita peroleh persamaan diferensial yang tidak memuat konstanta-konstanta lagi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, kita turunkan dulu persamaan yang pertama kan ini nih. Kita turunkan jadinya seperti ini. Nah, sekarang kemampuan diferensial Anda di kalkulus diferensial juga harus dipakai lagi. Ini ya. Ini turunan dari A eksponen 2X adalah A eksponen 2X. Kemudian turunkan ininya 2X-nya. Turun dari 2X terhadap X adalah 2 kan? Jadi ini namanya turunan rantai nih. Maka jadinya adalah 2A eksponen 2X. Ditambah dengan B eksponen X. Turunan dari B eksponen X kan? B eksponen X. Turunan dari C konstanta adalah 0 kan? Nah, seterusnya ini diperoleh persamaan yang kedua kan? Kemudian persamaan ketiga itu diperoleh dari turunan kedua dari Y. Turunan kedua dari Y berarti diperoleh dengan menurunkan Y aksen. Turunkan sekali lagi. Nah, jadinya seperti ini. Cara menurunkannya sama dengan cara yang tadi. Berikutnya, turunan ketiganya. Berarti turunan yang kedua tadi kita turunkan sekali lagi. Diperoleh ini. Disebut dengan persamaan yang keempat. Sampai di sini ada masalah? Tidak ada ya, bisa ya. Ini cuma menurunkan saja. Kemudian, dari persamaan 3 dan 2, dengan mengurangkan persamaan 3 dan persamaan 2, maka kita akan peroleh persamaan 5. Ingat tadi, persamaan 3 ini, persamaan 2-nya ini, kalau kita kurangkan 3 dan 2, 3 kurang 2, ya, berarti kan jadinya di ruas sebelah kirinya adalah Y double aksen dikurang Y aksen, kemudian ruas sebelah kanannya apa?
4A eksponen 2X dikurang 2A eksponen 2X, berarti 2A eksponen 2X. Nah, B eksponen X dikurang B eksponen X kan sama dengan 0 tuh. Berarti ini diperoleh persamaan baru. Persamaan barunya adalah persamaan yang 5. Nah, ini tadi hasil pengurangannya. Kemudian berikutnya, untuk persamaan yang ke-6, kita peroleh dengan mengurangkan persamaan 4 dengan persamaan 3. Persamaan 4-nya ini nih. Nih ya, 8A eksponen 2X dikurang Y triple aksen ya, sebelah kiri dikurang persamaan 3. Persamaan 3 kan Y double aksen tadi. Nih. Maka jadinya 4A eksponen 2X. Caranya sama seperti memperoleh yang ini tadi, persamaan 5. Kemudian dari 5 dan 6, kita bisa substitusi 5 ke 6. Substitusi 5 ke 6, di sini kan ada 2A eksponen 2X kan, sedangkan di sini ada 4A eksponen 2X. Kita jadikan seperti ini. A eksponen 2X. Berarti A eksponen 2X, 2A eksponen 2X-nya bisa kita substitusi ke sini kan. Sehingga 2A eksponen 2X ini kan sama dengan Y double triple aksen dikurang Y aksen. Nih, bisa kita ganti langsung. Jadi 2, kemudian 2A eksponen 2X-nya sama dengan yang ini tadi. Oke. Nah, setelah itu, kita sederhanakan. Nah, kemudian pindahin yang ada diferensial atau derivatifnya ke ruas sebelah kiri semuanya. Sehingga diperoleh ini. Nah, maka inilah PD yang diperoleh dari primitif Y sama dengan A eksponen 2X ditambah B eksponen X tambah C. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak ada? Nggak ada ya? Oke. Soal tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Tunjukkan bahwa 2Y sama dengan 2X tambah C eksponen X adalah penyelesaian dari PD umum, penyelesaian umum dari PD DY DX dikurang Y sama dengan 2 dikali 1 dikurang X. Nah, caranya begini. Kalau di sini kan soalnya sudah diketahui nih, primitifnya sudah diketahui. Nih, penyelesaian umum sudah ada ya. Kita mau menunjukkan benar tidak bahwa Y ini merupakan penyelesaian umum dari PD yang sudah diketahui ini. Ini PD-nya. Jadi, karena kita mau membuktikan ini, berarti kan kita perlu ini nih. Ada DY DX kan yang kita perlukan. Nah, dari mana kita bisa dapat DY DX? Berarti dengan menurunkan yang diketahui. Yang diketahui apa? Ini, penyelesaian umumnya kan sudah ada tuh. Y sama dengan 2X tambah C eksponen X. Dari sana, kita bisa turunkan. Nah, turunan dari Y sama dengan 2X tambah C eksponen X. Kalau kita turunkan dua sebelah kirinya, jadinya DY DX sama dengan 2 tambah C eksponen X. Turunan dari ini ya. Bisa kan menurunkan ini? Turunan dari 2X adalah 2, kemudian turunan dari C eksponen X adalah C eksponen X. Selanjutnya, kita sudah dapat DY DX nih. Berarti kita harus mensubstitusikan yang sudah kita peroleh ini ke dalam persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya ini nih. Nah, ambil ruas sebelah kiri. Kita mau buktikan ruas sebelah kiri ini sama dengan ruas sebelah kanan yang ada di sini nih. Nah, ruas sebelah kirinya adalah DY DX dikurang Y. Kita sudah punya DY DX tadi. DY DX-nya adalah ini. Nah, oke, kita substitusi. Kemudian kita juga sudah punya Y. Y itu adalah persamaan umumnya tadi kan, penyelesaian umumnya. Y-nya ini. Nah, karena dikurang berarti oke, dibuka kurungnya jadinya seperti ini. Sehingga kalau disederhanakan jadinya itu adalah 2 dikurang 2X. Nah, 2 dikurang 2X ini kalau kita perhatikan kan jadinya sama dengan 2 dikali 1 dikurang X. Sama dengan ruas di sebelah kanan PD yang sudah diketahui di soal tadi. Jadi, dapat ditunjukkan bahwa Y itu adalah penyelesaian umum dari PD ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu. Oke, kalau begitu kita coba soal yang tadi ya. Belum ada soal di depan. Nah, coba ini, saya tinggal sebentar, saya mau ke toilet dulu.
Silakan dicoba-coba dulu untuk soal nomor 3. Caranya sama seperti yang nomor 2 tadi. Nah, saya tinggal dulu.
Halo? Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, oke. Jadi yang ini sudah ada yang selesai? Sudah ada yang bisa jawab untuk soal ini? Caranya sama ya dengan tadi. Kita turunkan dulu. Kemudian, oh di sini ada 2 pertanyaan ya. Cari penyelesaian khusus. Kita turunkan itu untuk ini tujuannya untuk dapat DY/dx supaya nanti bisa kita substitusikan DY/dx-nya ke dalam persamaan yang ini. Persamaan diferensialnya. Jadi yang harus kita turunkan itu adalah primitifnya, sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Oke, saya bahas ya. Nih. Jadi karena primitifnya tadi adalah Y dikurang C dikurangkan sama dengan CX. Kalau kita turunkan, ini turunan implisit ya sama seperti tadi. Saya harap kalian masih ingat dengan turunan implisit di pelajaran kalkulus diferensial. Ini ya, yang diturunkan secara implisit. Ya, sebentar, ada yang lain ya. Ini kalau kita turunkan secara implisit berarti ini ya, kita turunkan pangkatnya dulu. Turunan implisit itu kan pada dasarnya konsepnya juga turunan rantai. Nih, kita turunkan pangkatnya dulu berarti 2Y dikurang C, kemudian kita turunkan yang dalam kurung. Turunan Y dikurang C terhadap X, berarti karena ini turunan implisit, nah turunan dari Y dikurang C terhadap X, berarti kita tulis seperti ini, DY dx. Seperti itu ya. Masih ingat tidak caranya? Paham kan maksud saya? Nah, kemudian coba saya selesaikan dulu ya. Turunan dari CX. Turunan dari CX itu kan sama dengan C kan? Karena turunan dari X-nya 1, C-nya konstanta 1. Nah, karena yang kita turunkan sekarang adalah X, maka diikuti dengan DX per DX. DX per DX itu kan sama dengan 1. Nah, makanya tidak ditulis di sini. Nah, kalau ini, kalau kita menurunkan terhadap menurunkan Y, setiap kita turunkan Y, maka diikuti dengan DY per DX. Nah, ini masih ditulis DY per DX. Gitu. Paham maksud saya? Masih ingat turunan implisit seperti apa? Semoga masih ingat ya. Kalau tidak, berarti buka lagi bukunya yang lama. Ini turunan implisit. Tuh, turunkan pangkatnya. Kemudian ini tetap ditulis, turunkan Y, turunkan Y kurang 1, Y kurang C kan turunannya, turunan Y itu 1, C turunannya konstanta, 0 kan, ini. Maka diikuti dengan DY per DX, karena turunan pangkat. Jadi seperti ini. Dapat DY per DX-nya seperti ini. Kemudian, karena kita sudah dapat DY dx, maka berikutnya yang akan kita substitusi itu adalah yang sudah kita peroleh tadi, DY per DX-nya, DY dx-nya nih. Kita substitusikan ke dalam ini primitifnya. Primitifnya di ruas sebelah kiri tadi yang mana coba? Nih. Kok substitusi terhadap primitif? Maksud saya kita substitusikan DY dx-nya ke PD-nya. Nah. Nih PD-nya untuk ruas sebelah kiri. Sebelah kanan kan sama dengan 0 tadi kan? Jadi kita mau membuktikan bahwa ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Nah, ruas sebelah kirinya itu yang ini nih. Maka kalau kita turunkan, nah kalau kita substitusi maksudnya, jadinya seperti ini. Ini kan DY dx yang sudah kita peroleh di slide sebelumnya. Ini kita substitusikan juga ke sini. Sebentar.
Bentar ya, ada yang bentar ya, sebentar. Kalian lagi ngambil Kapita Selecta tidak sekarang? Belum, Ibu. Kalau Kapita Selecta itu tentang apa ya? Kapita Selecta yang pendidikan matematika maksudnya? Udah kebayang belum mata kuliahnya kayak apa? Belum? Belum tahu? Belum tahu, Ibu. Oke. Sebentar. Silakan diperhatikan dulu yang ini ya. Saya cek dulu Kapita Selecta itu. Soalnya masih terlihat tidak? Masih, Ibu. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Saya sembari ini. Sekarang yang terlihat apa? Masih soal? Masih PowerPoint, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kapita Selecta itu mata kuliah pendidikan ya? Oh, bentar. Nah, oh. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sorry banyak gangguan. Nah, ini tadi kalau kita substitusikan nilai DY DX-nya, nah di akhir nanti kita peroleh hasilnya itu sama dengan 0. Ini cuman apa aja ya? Apa aljabarnya saja. Nanti dari sini samakan penyebutnya jadi seperti ini. Terusnya dioperasikan lagi aljabarnya sehingga dapatnya ini. Luas kanannya sama dengan 0. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Mungkin tidak ada ya, gampang ya untuk yang ini. Oh ya, tadi pertanyaannya ada 2. Yang pertama itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah primitif dari persamaan ini. Nah, sekarang untuk mencari penyelesaian khusus yang melalui titik 1,2.
sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau misalnya konstantanya itu diganti dengan sembarang nilai, maka itu disebut dengan ini penyelesaian khusus. Nah, oleh karena itu, karena titiknya sudah diketahui, ini kan titik X, Y nih. Berarti kalau titiknya sudah diketahui, kita bisa cari konstantanya berapa. Bisa cari C-nya berapa. Gini caranya nih. Nah, kita kan punya persamaan primitifnya ini tadi kan. Nah, nih. Dan sekarang kita punya titik 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Tinggal disubstitusikan, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, terbalik. Nih, X-nya 1, Y-nya di sini. Nah, setelah itu kita perolehlah persamaan kuadrat yang kayak gini, kita faktorkan, didapat C sama dengan 4 dan C sama dengan 1. Nah, setelah itu, jadi penyelesaian khusus yang melalui 1,2, titik 1,2 adalah tinggal kita substitusi saja nilai C-nya. C sama dengan 4 dan C sama dengan 1. Jadi, substitusi ke sini nih. Tuh, diperoleh ini. Ini untuk C-nya sama dengan 1. Ini untuk C-nya sama dengan 4. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang ya? Oke, berikutnya. Ini ada 3 soal. Nah, silakan dikerjakan. Coba yang ini kelas B ya. Kelas B. Saya ganti dulu kelasnya. Nah, silakan bergabung di kelas ini dengan menggunakan barcode ini. Silakan di-scan. Jawabannya nanti bisa dikirim dalam bentuk gambar. Bergabung dulu di kelasnya, coba. Ada yang sudah berhasil? Atau kalau tidak bisa melalui barcode, saya kirimkan linknya. Kode kelasnya ini, 2021B. Nah, sudah 2 orang tuh yang bergabung. 3. Sudah bergabung semua, baru 20, 21, 22. Dia 6. Mana yang lainnya? Ada di 37. Ya. Ada 8. Ada 6 orang lagi, 5 orang lagi, 4 orang lagi. Saya baru nyoba pakai ini nih, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Tadi nge-hang.
Nah, bagi yang sudah selesai, jawabannya bisa dikirim dalam bentuk gambar melalui link kelas tadi. Ini yang jawab. Bisa tidak diupload gambarnya ke sini? Ada yang sudah berhasil? Sedang mencoba upload. Soalnya saya belum lihat jawabannya masuk. Ya, saya coba masuk juga. Sini.
Nah, saya sudah berhasil masuk nih jawaban saya. Terlihat tidak? Yang lain bisa kirim kayak saya nggak? Halo, Saya tidak bisa, Bu. Di saya juga tidak bisa, Ibu. nggak bisa juga. Kalian tampilannya gimana? Bentar. Bentar. Saya ada yang mau.
Ibu maaf, ibu masih nge-mute. Halo, sudah terdengar? Iya, Ibu sudah. Nah, yang baru masuk itu Zahra, Najla, sama Widya. Widya jawab yang nomor 2. Nah, ini ada Sri Dewi Rospati. Oke. Maaf Ibu nggak bisa upload ya Bu. Kenapa nggak bisa? Kendalanya apa? Udah di upload tapi masih 0 di yang di uploadnya. Baru sudah bergabung di kelasnya belum? Sesuai dengan kode. Udah Ibu. Apa ya? Bentar ya, saya juga ini. Ini masih uji coba. Baru pertama kali coba muka ini. Buat ngajar anak. Kalian pernah pakai aplikasi ini belum sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Belum, Bu. Belum. Ini tuh aplikasinya bisa buat ngadain kuis gitu, terus paling cepat. Biasanya kan kita terpisah kan, ada Padlet, ada apa lagi ya kalau untuk yang kuis-kuis kayak gitu. Nah, kalau sekarang dengan PowerPoint aja itu sudah terintegrasi. Semuanya bisa kuis, bisa upload gambar kayak gini, bisa jawaban singkat, pilihan ganda juga bisa. Bagus untuk dijadiin penelitian pendidikan. Nah, baru 10 orang, 9. Oke, nomor 3 belum ada yang jawab nih, baru nomor. Nah, Syarul udah masuk nih. Iya Ibu. Tadi apa kendalanya? Tadi nggak bisa Bu, terus saya ulang lagi, saya refresh baru bisa. Oh, oke. Saya kasih bintang. Nih. Lucu ya. Delia. Nomor 3 belum ada yang jawab. Ada 3 kan tadi soalnya. Farah nomor 1 juga. Yuk, soal nomor 3 mana yang mau jawab? Nomor 3 tadi tentukan sama soalnya dengan soal nomor 2. Nah, kalau nomor 2-nya bisa jawab, nomor 3 juga bisa tuh. Nomor 3 ini mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kan ada 3 konstanta ya. Kalau sekarang ada 2 konstanta. Coba 2 kali penurunan saja bisa nggak? Karena konstantanya ada 2 nih. Ini siapa nih? Dian nomor 1 saja. Khairunisa ini soal nomor berapa Khairunisa? Terpotong? Soal nomor 2, Ibu. Terpotong apa gimana nih? Iya, enggak. Melani 1.
Hapuskan 1. Stefani kecil sekali, tidak terbaca. Intan Stefani. Kecil sekali, selebihnya kertas putih. Jawabannya cuma ada di pojok. Iya, Bu, itu nggak tahu saya pas ngupload jadi kayak gitu gambarnya. Coba ulang lagi. Di refresh kayak yang Syahrul lakukan tadi. Nanda baru 1. Ini Adam jawab nomor 2. Ini jawab nomor 1. Nomor 3 belum ada yang selesai ya. Nah, ini nomor 3, Fikri. Fikri. Ya, sudah benar. Saya tutup ya jawabannya. Nah, aku izin bertanya, kalau udah upload nggak bisa upload lagi ya, Bu? Oh, nggak dicoba lagi. Bisa nggak kalau dicoba barusan? Tidak bisa, Ibu. Oh, tidak bisa. Berarti cuma bisa sekali ya. Coba nanti saya pelajari bisa apa enggaknya. Saya juga baru pakai. Saya ini dulu ya. Saya tutup dulu jawabannya ya. Ini terlihat tidak? Jawaban nomor 1 terlihat tidak di slide-nya? Terlihat. Lihat Ibu. Jawabannya siapa coba? Eriska. Nah, gitu. Oke. Ini jawaban nomor 1 sudah benar apa tidak? Y sama dengan eksponen negatif X ya. Solusi dari, kita mau menunjukkan apakah Y ini merupakan solusi dari Y double aksen tambah 2Y aksen tambah Y sama dengan 0. Nah, karena di sini itu turunannya kan sampai, derivatifnya sampai 2 kan. Jadi kita turunkan 2 kali. Turunan pertama ini nih, negatif eksponen negatif X. Kemudian turunan kedua, kalau kita turunkan yang tadi itu, jadinya seperti ini. Kita kan mau buktikan apakah ruas sebelah kirinya sama dengan 0 atau tidak, gitu ya. Nah, setelah kita cari Y1, Y2, Y aksen dan Y double aksen, kita substitusi nilai-nilai tadi. Y aksennya ini kan, kemudian Y double aksennya ini. Kita substitusi nih. Sini, sebentar, saya coba pakai pointer dulu. Nah, ini kemudian Y-nya sudah diketahui juga. Nih, Y sama dengan eksponen negatif X. Lasernya terlihat tidak? Terlihat, Ibu. Oke. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan bahwa Y sama dengan eksponen negatif X itu merupakan solusi dari ini. Ini udah betul ya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 itu Y aksen sama dengan 2CX. Begitukah soalnya? Ini soalnya benar kayak gini tadi ya? Iya, Bu. Ini. Y sama dengan CX kuadrat tambah 3. Itu langsung diturunin kayaknya, Bu. Oh, ini hitungannya. Oke, oke. Y sama dengan berapa tadi? CX kuadrat tambah 3. Oke.
Kemudian diturunkan jadi seperti ini, kita cari C-nya, nanti tujuannya supaya di persamaan diferensialnya tidak memuat konstanta C lagi. Nah, diubah jadi seperti ini, sehingga diperoleh, oke, C-nya kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama tadi ya. Jadinya ini kali X kuadrat tambah 3. Oke, Y sama dengan, oke, udah betul ya untuk yang ini. Terus yang ketiga. Yang ketiga, pertanyaan sama dengan yang berdua tadi, tentukan PD dari solusi Y sama dengan C1 eksponen 2X dikurang C2 eksponen negatif X. Jadi diturunkan sebanyak 2 kali. Turunannya seperti ini. Ada yang keliru tidak dengan penurunannya? Tidak ya? Oke, enggak ada. 1 tambah 2. Y tambah Y aksen. Oke, 2 tambah 3. Oke. Oke. Sudah ada yang mau bertanya? Silakan. Saya cek dulu jawabannya sudah betul tidak. Ibu mau nanya, Bu. Hmm. Buat dituruninnya itu sampai 2-nya itu bisa tahu dari mana, Ibu? Dari konstantanya nih. Kan kita tujuannya mau ngabisin konstantanya kan untuk yang ada, kalau tadi di contoh soal kan ada 3 konstanta A, B, C. Iya. Iya. Turunkan 3 kali. Tujuannya nanti tuh supaya konstantanya itu nggak ada lagi. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Ngehang. Oke. Nah, berikutnya adalah, ini inti yang akan kita pelajari hari ini, itu tentang PD tingkat 1 pangkat 1. Nah, bentuk umum PD tingkat 1 pangkat 1 itu seperti ini. MX Y dx tambah NX Y dy. Sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini nih. Kita bisa ubah contoh ini ke dalam bentuk umumnya. Nih. Jadi dengan mengalihkan dx-nya ini ke ruas sebelah kanan. Ya kan? Sehingga dapat seperti ini nih bentuk yang kedua. Jadinya ini kita sudah kalikan ke ruas sebelah kanan, jadinya x kuadrat dikurang 1 kali dx kan. Kemudian kita kan mau ini nih tujuannya mau bentuk ke bentuk yang seperti ini. Jadi kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya x kuadrat dikurang 1 dx, kemudian dikurang dengan x tambah 2y dy. Nah, ini sudah dalam bentuk yang kayak gini kan? Kita bisa tahu dari ini nih. Nih, ini M-nya, kemudian ini sebagai N-nya. Di sini M-nya adalah x kuadrat dikurang 1. N-nya, karena di sini negatif, dan bentuk umumnya adalah positif, berarti N-nya adalah negatif x tambah 2y. Gitu. Nggak ada masalah ya untuk yang ini cuma ubah bentuknya saja ke dalam bentuk umum seperti ini. Kemudian, berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan PD tingkat 1 pangkat 1? Yang pertama, kalau PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Kedua, bagaimana kalau PD-nya itu merupakan PD eksak. Dan yang ketiga, bagaimana kalau PD-nya berupa PD linear. Nah, alur menyelesaikannya bisa dilihat pada diagram berikutnya. Misalnya nih, kita punya PD tingkat 1 pangkat 1. Berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita lihat apakah variabelnya bisa dipisah atau tidak. Kalau misalnya variabelnya tidak bisa dipisah, kalau variabelnya dapat dipisah, berarti selesaikan dengan cara pemisahan variabel. Kalau misalnya tidak, kita selesaikan dengan PD eksak. Nah, kalau misalnya ini sudah merupakan PD eksak, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, diselesaikan dengan cara PD eksak. Kalau dia bukan merupakan PD eksak, berarti itu merupakan PD linear ya. Kita selesaikan dengan cara PD linear. Kalau misalnya tidak juga, barulah kita lakukan transformasi atau cara faktor integrasi dan transformasi. Nah, untuk
eh, yang apa namanya cara-cara yang lain yang ada di sini itu akan kita bahas semua di mata kuliah ini. Cuma sekarang kita belajar tentang untuk saat sekarang ini tentang ini PD tingkat 1 pangkat 1 yang variabelnya dapat dipisah. Jadi kalau dia dapat dipisah, caranya adalah dengan pemisahan variabel. Kita lihat contohnya ya. Kalau diperhatikan dari apa namanya persamaan diferensial yang tadi, nah ini yang x kuadrat dikurang 1 dx dikurang x tambah 2y dy sama dengan 0. Nah, ini kan sudah dalam bentuk umum dari PD tingkat 1 pangkat 1 kan, cuman variabelnya itu masih bergabung gitu, belum terpisah. Artinya di sini coba lihat ya di sebelah kanan sini x tambah 2y dy. Jadi masih ada variabel x, masih ada variabel y. Nah, agar dapat diselesaikan, maka kita harus memisahkan variabel-variabel tersebut. Itu. Jadi, yang akan kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan PD1 tingkat 1 dengan cara pemisahan variabel. Kita lihat contohnya. Oke, teorinya dulu sebelum masuk ke contoh. Ini bentuk umum dari PD tadi ya. Kemudian dikatakan variabelnya dapat dipisahkan jika dapat diubah menjadi F1X G2Y kemudian dx ditambah F2X G1Y dy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya itu supaya variabelnya terpisah, artinya X dengan X dan Y dengan Y, tentunya bisa kita kali dengan 1 per F2X G2Y. Kenapa? Coba ya. Kalau misalnya yang di sini nih, bentar. Ini kita kali dengan ini. Misalnya, yang sebelah sini, kalau saya kali dengan ini jadinya apa? Jadinya adalah F1X per F2X dx. Begitu kan? Karena G2Y-nya kan habis tuh, karena sudah dikali dengan ini. Nah, jadi semua variabelnya itu udah dalam bentuk X semua nih. Kemudian, kalau kita kalikan yang ini dengan ini, F2X G1Y, kita kalikan dengan 1 per F2X G2Y. Jadi yang tersisa sekarang sebagai penyebutnya adalah G2Y, karena F2-nya sudah habis. Nah, ini. Sudah dalam bentuk variabel Y semuanya. Oleh karena itu, kalau seperti itu, sudah dalam bentuk variabel terpisah ya, jadi sudah bisa kita selesaikan. Nah, caranya adalah dengan mengintegralkan masing-masing komponen-komponennya. Misalnya ini, yang memuat variabel X diintegralkan, kemudian yang memuat variabel Y diintegralkan. Oke. Nah, ini contohnya. Selesaikan persamaan diferensial X kuadrat tambah X kuadrat Y tambah X kuadrat dx ditambah Y kuadrat X dikurang Y kuadrat dy sama dengan 0. Ini kalau kita lihat kan masih tercampur-campuran, ada X, ada Y, kemudian di sini dx, ini dy, artinya belum terpisah antara X dan Y. Begitu juga untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah memisahkan variabel tersebut, sehingga jadi bentuk yang seperti tadi itu. Oke, ini dia nih, soal nomor 1 tadi kan. Nah, supaya terpisah, berarti kan antara X dan Y harus kita pisahkan nih. Misalnya gini nih, paling kan masih terpisah. Kalau ini masih tergabung, cara memisahkannya berarti kita bisa mengeluarkan kuadratnya kan, sehingga yang dalam kurung itu tinggal Y saja. Sama konstanta. Yang sebelah kanannya juga seperti itu. Kita pisahkan antara X dan Y. Nih. Tapi yang ini kan masih tergabung juga kan? Masih gabung antara X dan Y-nya. Tapi langkah awal yang kita lakukan, ini tuh sudah terlihat nih mau dibawa kemana gitu kan. Nah, karena sudah misah-misah nih, walaupun masih dalam satu kelompok seperti ini. Supaya dia bisa terpisah, kita kali dengan apa? Kali dengan 1 per apa? Halo? Dikali dengan apa coba? Y plus 1 X minus 1. Y plus 1 X minus 1. Y plus 1 X minus 1. Oke. Nah, kalau sudah dikali seperti ini kalau kita kali ke sini kan Y plus 1-nya kan habis ya, jadi 1 ya. Nih, jadinya
dibagi dengan X kurang 1. Berarti yang memuat Y sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian ini kita bagi dengan ini, yang X kurang 1-nya jadi 1 kan. Jadi yang tersisa di sini adalah yang memuat variabel Y saja. Nah, kalau seperti itu, ini kan sudah terpisah nih PD-nya, yang memuat variabel X dan variabel Y-nya. Artinya kita bisa integralkan. Seperti tadi, yang ditunjukkan di teori tadi ya. Nah, ini bentuknya. Jadi integral dari X kuadrat per X kurang 1 dx ditambah integral Y kuadrat per Y ditambah 1 dx sama dengan C. Sorry. Kemudian berikutnya, nah ada yang masih ingat bagaimana cara mengintegralkan fungsi rasional? Diapakan sehingga bentuknya jadi seperti itu tuh. Itu dulu Bu, dekomposisikan. Siapa ini yang ngomong suaranya terputus-putus kayak robot? Halo? Siapa tadi? Itu Bu, didekomposisikan dulu. Fikri. Dibagi pembagian suku banyak masih ingat caranya bagaimana? Kayak bagi biasa aja gitu loh. Misalnya gini. Ini kan kita bagi dengan konstan. Ini berapa? X kan? X dikali X kurang 1 jadinya X kuadrat dikurang X. Begitu tidak? Dikurang. Ini jadinya X. Ya kan? Terus ini tambah 1. Kenapa tambah 1? Kita mau ngabisin yang ini. Nah, di sini. Terus kali lagi ke sini. 1 kali X kurang 1 jadinya X kurang 1. Begitu kan? Kemudian dikurang lagi nih. X-nya habis, sisa 1. Ya kan? Nah, hasil pembagiannya kan ini. Sisanya adalah 1 per ini kan. Nah, nih. Ini X tambah 1 ditambah 1 per X kurang 1. Begitu maksudnya, Fikri? Atau bagaimana? Ada cara lain? Iya Bu. Itu Bu. Suaranya gitu istilahnya. Suaranya putus-putus. Apakah saya aja yang dengar putus-putus atau memang yang lain juga kayak gitu? Dengarnya putus-putus atau gimana? Iya, Ibu, putus-putus. Oke, kita pakai cara ini dulu aja ya. Apakah ini maksud dengan Fikri sama atau tidak? Soalnya saya kurang dengar putus-putus suaranya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Boleh dengan cara apa saja, yang penting nanti bisa bentuknya jadi seperti ini. Kemudian, yang ini juga kayak gitu. Y kuadrat dibagi dengan Y tambah 1. Jadinya, lakukan lagi pembagian suku banyak seperti tadi. Jadinya dapatnya kayak gini. Kenapa kita harus lakukan seperti ini? Karena kalau bentuknya kayak gini nih belum bisa diintegralkan nih. Karena pakai substitusi juga nggak bisa kan? Pakai permisalan itu nggak bisa juga kan? Makanya kita pakai bentuk seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, sudah bisa kita, ini kan nih, apa namanya, integralkan. X tambah 1, diintegralkan kan jadinya setengah X kuadrat. Itu integral dari 1 kan X. Nah, kemudian integral dari 1 per X dikurang 1 kan ln X dikurang 1. Nah, terus ini juga seperti itu caranya, setengah Y kuadrat, kemudian dikurang Y tambah ln dari Y tambah 1 sama dengan C. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kita dengar azan dulu ya. Silakan perhatikan yang nomor 2.
Oke, bagaimana dengan yang kedua? Sudah dapat jawabannya? Oh iya, ini saya kirim linknya di chat, meeting chat. Karena di LMS tadi kan belum diperbaharui Pak Tri ya, untuk link Monef sama apa namanya, daftar hadir untuk yang semester ini. Yang kemarin, yang tadi itu masih yang semester 117. Tolong diisi nanti ya, PJ mata kuliah sama setiap mahasiswa. Oke, kita lihat jawaban yang nomor 2. Ya, kalau bisa. Untuk yang kedua, soalnya itu X DY dikurang Y DX sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini juga masih tercampur ya antara variabel X dan variabel Y-nya, sehingga perlu kita pisahkan. Terlebih dahulu kita pindahkan yang X kuadratnya ke sebelah kiri, dan yang memuat DY-nya juga ke sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri ini kan sudah ada DY-nya juga kan, jadi kita satukan saja. Yang ini maksudnya, ini sama ini, bisa kita satukan. Jadinya ini. Kemudian berikutnya, kita kalikan dengan 1/Y dikali dengan X kuadrat dikurang X. Sehingga ini akan menjadi seperti ini kayak gini. Terus kita, karena sudah terpisah variabelnya, berarti bisa kita integralkan ya. Integralkan, bentuk integralnya seperti ini. Nah, kemudian bentuk yang seperti ini kan juga belum bisa diintegralkan secara langsung ya. Jadi ini juga menggunakan teknik pengintegralan yang sudah dipelajari sebelumnya di kalkulus integral, atau bisa juga nih kalau misalnya paham memisahkan, ini kan pemisahan biasa aja sebenarnya kan. Ya, penyebutnya dipisahkan jadi seperti ini. Ini sama artinya dengan yang di atas. Nah, ini tidak perlu diubah lagi karena bisa langsung diintegralkan. Ini kalau diintegralkan jadi ln X, kemudian ln dari X kurang 1 tambah ln Y. Sama dengan ln C. Kemudian berikutnya, ini cuma diubah bentuknya saja. Pengubahan bentuknya berdasarkan sifat dari logaritma natural. Kalau kurang itu apa? Jadi apa? Kalau untuk logaritma natural. Kurang jadi pembagian ya. Ini kan ln X dikurang 1 dikurang dengan ln X. Nah, kan bisa dibuat jadi ln X dikurang 1 per X nih. Nah, ini. Kemudian, kalau penjumlahan kan sama dengan perkalian ya. Nah, ini. Antara ini dan ini kan bisa jadi perkalian. Ln X kurang 1 kali Y. Nah, gitu. Nggak ada masalah ya untuk ini. Ini kenapa jadi ln C di sini? Sebenarnya kan ln C ini juga sama dengan C kan hasilnya. Kan C diapa-apain pun kan jadinya juga konstanta gitu. Makanya tujuannya adalah nanti supaya bisa dapat persamaan C sama dengan apa. Nah, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh ini sama-sama ln sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita eksponenkan sebelah kiri dan sebelah kanannya, sehingga jadinya ini hasilnya adalah yang ini saja nih. Oke. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ini, tadi kayak gini ya soalnya. Nah, ini juga belum
Pisah antara variabel X dan Y-nya, walaupun sudah kita kalikan nanti ini ke sini, kali silang ya. Ini ke sini, ini ke sini, kemudian sama dengan 0. Ini kan belum pisah nih. Y masih bersama dengan X. Ini juga. Nah, sama seperti tadi caranya, berarti kita bagi dengan 1 per apa? X, Y. 1 per X, terus dikali dengan Y. Y kurang 3 atau Y saja? Y, sorry. 1 per X, Y. Oke. Jadinya seperti ini. Ini sudah dalam bentuk X dengan X, kemudian Y dengan Y. Jadinya seperti ini. Oke, ada masalah? Ini integral ya maksudnya. Dilewatinya satu langkah, harusnya ada integral. Berarti integral 4x dx, 4 per x dx, kemudian integral dari y dikurang 3 per y dikurang 3 per y itu bisa dipisahkan. Jadinya seperti ini nanti hasil integralnya. Oke ya. Paham maksudnya? Y dikurang 3 per Y ini kan bisa jadi Y per Y dikurang 3 per Y kan? Y per Y kan sama dengan 1. 1 kalau diintegralkan sama dengan Y kan? Kalau integralnya terhadap Y. Kemudian integral dari 3 per Y kan sama dengan 3 dan Y. Gitu. Sama dengan C. Ini menggunakan sifat dari logaritma natural. Dan kita gunakan mana tadi? Penjumlahan ya. Penjumlahan jadinya perkalian. Nih. 4 ln X. Nah, ini kan bisa dijadikan pangkat 4 nih. X-nya di sini sifat dari logaritma. Kemudian ditambah 3 ln Y. 3 ln Y ini juga bisa dirubah jadi ln Y pangkat 3 kan? Nah, karena ini penjumlahan sifat dari logaritma, makanya bisa jadi perkalian. Makanya ln dari X pangkat 4 Y pangkat 3. Nah, terus C-nya bisa Y-nya bisa dipindah luaskan ke sebelah kanan. Kemudian masing-masing ruas dieksponenkan. Jadi eksponen dari ln kan hasilnya fungsinya sendiri. Jadi eksponen dari ln X pangkat 4 Y pangkat 3 hasilnya adalah X pangkat 4 Y pangkat 3. Kemudian eksponen dari C tambah Y. Eksponen dari C tambah Y itu ini maksudnya. Itu sama dengan eksponen C, eksponen Y. Nah, eksponen C itu kan sama juga dengan C, konstanta. Sehingga jadinya seperti ini. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Sudah selesai. Terima kasih. Sudah ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang pukul berapa? Kalian lebih suka sistem kuliahnya saya yang ngajar atau kalian yang presentasi? Ibu yang ngajar, Bu. Ibu yang ngajar, Bu. Gitu ya. Oke. Kita lihat ke depannya ya. Dengan Pak Tri kemungkinan juga seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sampai di sini dulu kuliah hari ini. Kita lanjut minggu depan sama saya atau sama Pak Tri. Yang penting di WA aja keduanya ya. Kalau misalnya Pak Tri nggak bisa, berarti saya yang bisa. Oke. Cukup untuk hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih sudah hadir kuliah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ini kalau saya end meeting berarti rekamannya langsung ke saya ya? Apa harus di stop record dulu? Stop dulu atau langsung aja?